Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Tekbis dimanapun Anda berada. Semoga siang hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Semua aktivitas yang akan sahabat Tekbis lakukan ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Sudah hadir narasumber Faiz di studio Ekbis Banten siang hari ini di tengah jadwal beliau yang luar biasa padat. Ini menyempatkan untuk hadir sama-sama bersilaturahmi teman-teman ya ke studio ekbisbanten.com. Langsung saja akan Faiz sapa-sapa narasumber yang spesial di siang hari ini. Beliau adalah Bunda Nuri Dalimonte sebagai Direktur Mas Group atau Seyon Serang. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik, Ini luar tetap biasa. semangat semua. Terima kasih sudah diundang ke sini. Siap, ini begitu Bunda datang, teman-teman sahabat Ekbis ya, datang ke studio Ekbis Banten ini sudah menebarkan aura positif, Amin, semangat, insya Allah ya. senyumnya selalu tidak pernah Amin, lepas. amin, amin. Rahasianya apa sih Bun? Selalu bahagia Bun. Masya Allah. Apa rahasianya ya? Apa rahasianya ya? Mungkin positif aja kali ya. Yes. Maksudnya kalau saya sih di meja kantor tuh Mas ya. Saya baru tulis sih. Jadi ada satu papan tulis kecil gitu. Belakangnya ada vas bunga. Bunganya itu kalau misalnya udah mau layu langsung selalu saya minta ganti gitu ya. Bunga segar gitu. Di papan tulis kecil itu saya selalu tulis be kind to everyone always. Jadi harus selalu baik-baik sama orang gitu aja. Ya, harus baik-baik sama orang karena dengan kita berbuat baik sama orang maka Insya Allah ya, insya Allah. berbuat baik kepada kita. Itu Insya teman-teman Allah. kuncinya kenapa ini Bunda Nuri tetap semangat, tetap energik dan menebarkan aura yang sangat positif ya. Amin. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel YouTube-nya Ekbis Banten, follow di semua sosial medianya di Instagram, Twitter, Facebook dan juga TikTok ya. Bun, insya Allah selama 30 menit ke depan kita bakal ngobrol. Ini Yes. Selain soal Seyon ya Bun ya, juga Faiz pengen lebih dalam ini mengenal. Aduh. Oke. Bun, kemarin sempat dihajar pandemi COVID-19 industri properti. Apa yang dirasakan waktu 2020 ya Bun? 2020, 2021. Bagaimana? Sebenarnya ya justru pandemi COVID itu membawa keberkahan sendiri buat Mas Group. Yes. Buat Seyon juga karena 2020 itu kita launching Mas. Kita launching di saat COVID baru ada di Maret 2020. Jadi launching Seyon di 2020 bulan Maret. Surprisingly itu boom, meledak dengan luar biasa gitu. Antusiasme masyarakat Serang gitu ya, itu terhadap perumahan kami itu luar biasa gitu. Jadi 2020, 2021 penjualan kita meningkat 200%. Justru ketika pandemi. Yes. Jadi kalau misalnya ada orang-orang kita, karena kita udah ambil ancang-ancang juga kan. Aduh, what to do next nih? Udah mau pandemi nih, kita harus shift strategi marketing kita. Berarti dari yang konvensional, dari yang mulai mungkin tadinya flyering ke mana-mana orang-orang pada keluar, tapi kita kan nggak bisa. Oke, kita main digital, teman-teman digital juga ikut bantu juga banyak gitu. Tapi ternyata semua kekhawatiran kita di awal dan memang udah kita persiapkan itu nggak terjadi gitu. Maksudnya kok malah penjualan kita alhamdulillah banyak gitu. Karena tim yang hebat juga mungkin ya Bu? Ya mungkin juga. Tapi saya rasa sih karena produk yang kita tawarkan itu menarik ya, unik kan. Maksudnya di Kota Serang perumahan bernuansa Jepang itu kan baru pertama dan sampai saat ini saya rasa masih satu-satunya di Kota Serang. Sampaikan teman-teman ya, karena perumahan Seyon Serang ini merupakan perumahan satu-satunya di Kota Serang yang bergaya arsitektur Jepang ya Bu. Iya, betul. Dan ini cuma satu-satunya. Bu, tentu setiap tahun ada strategi, ada upaya yang akan terus dilakukan agar bagaimana penjualan terus meningkat. Kalau di tahun 2023 ini seperti apa strategi yang akan tawarkan oleh Seyon Serang untuk customer-nya Bun? Oke, nah karena memang kita launching 2020 dan 2021 itu kita memang selalu tipe besar ya, maksudnya 2 lantai gitu ya, masih ada yang 52 sih, 52 sampai 84 tipenya ya, yang 2 lantai. Nah untuk di tahun 2023 ini kita mencoba menawarkan yang lagi booming di properti
Jabodetabek saat ini itu rumah satu lantai tapi dengan mezanin. Jadi ada mezaninnya gitu kan. Nah itu bisa, mezanin itu terserah, bisa mau dibuat kamar, bisa dibuat area santai, ruang keluarga juga bisa, mau dibuat ruang kerja juga bisa gitu. Jadi itu yang kita tawarkan. Jadi harganya 400 jutaan. Saya rasa ketika di tahun 2023 ini mungkin market takut dengan kata-kata resesi yang dari tahun sebelumnya sudah digaungkan. Ini sih saya rasa nggak akan terjadi juga ya. Tapi kita menawarkan dengan harga yang lebih affordable dengan di 400 jutaan. Siap. Ini harganya terjangkau teman-teman, dan teman-teman ini merupakan perumahan yang sangat eksklusif. Put, kalau Faiz sempat muter di beberapa jalan di Kota Serang, banyak sekali billboard Seyon Serang, dan salah satu yang Faiz tangkap adalah begitu banyaknya penghargaan yang diterima oleh Seyon Serang. Alhamdulillah, Ini bisa disampaikan, Bun, penghargaan apa saja? Mungkin biar masyarakat Serang, masyarakat Banten juga lebih trust dan lebih percaya untuk bisa mengambil rumah di Seyon Serang. Iya, jadi kita kemarin terima penghargaan dari Properti Guru sebagai Best Housing Development di area Banten. Terus kemudian juga dari Property and the City, kita juga Best Housing Development juga untuk area Banten dan surrounding gitu sih, untuk perumahan Seyon Serang. Kalau untuk Mas Group sendiri penghargaannya juga banyak, Mas. Di tahun 2022 kemarin kita terima lumayan banyak dari Bank BTN. Itu penghargaan dengan akad KPR terbanyak gitu ya di wilayah Serang, Cilegon gitu. Nah itu kita juga dapat. Siap, dahsyat. Artinya memang ini penghargaannya sangat banyak sekali teman-temannya. Teman-teman bisa langsung akses di websitenya di www.seyonserang.com. Teman-teman bisa akses di sana untuk lebih tahu secara detail promo dan lain sebagainya. Bun, tadi Bunda juga sudah menjelaskan bagaimana kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Seyon Serang, dan juga selain bergaya Jepang, kemudian juga arsitektur dan lain sebagainya. Nah, untuk masyarakat Serang yang mungkin masih ragu-ragu nih, Bun, maju nggak, mundur nggak nih, mungkin meyakinkannya seperti apa nih, Bun? Jadi gini, sebenarnya sih gini Mas ya, ini saya mau menyombongkan diri sedikit, jadi boleh lah ya, karena kan sebenarnya kalau secara personal kita harus selalu humble, tapi ketika kita bicara tentang project atau apa yang kita jual, kita harus sedikit sombong. Tagline dari Seyon itu adalah Rumah Sultan. Jadi buat masyarakat Kota Serang yang memang merasa sultan atau ingin menjadi sultan, jadi wajib untuk punya rumah di Seyon Serang gitu sih. Teman-temannya untuk masyarakat Serang yang mengaku sultan, jadi jangan ngaku sultan. Jadi jangan ngaku-ngaku sultan kalau belum beli rumah di Serang gitu. Karena berarti kalau otomatis yang Seyon Serang. Karena kalau ngaku-ngaku sultan sementara rumahnya nggak di Seyon, berarti sultan KW ya. Sultan KW, benar. Sultan KW. Iya. Ya, jadi kita gitu sih Mas ya. Maksudnya mau menyombongkan diri gini. Tuh kok harganya mahal banget sih gitu. Nggak bisa apa ya diskon, minta diskonnya gitu-gitu ya. Saya bilang ke teman-teman sales saya seperti ini. Ketika kamu mau membeli satu produk mewah, barang yang luxury item, barang-barang yang mahal, kamu ke Plaza Indonesia. Kalau misalnya mau beli yang barang yang memang mau cari yang murah atau yang murah tapi ya yang murah-murah aja, itu kamu ke Tanah Abang, ke Tamrin City, gitu kan ya. Ini compare yang di Jakarta nih Mas ya, saya nggak compare yang di Serang. Nah, jadi pride itu yang harus selalu ditanamkan di teman-teman sales, bahwa yang kalian jual ini adalah luxury item. Terserah kalau misalnya mereka mau beli luxury item ya ke Seyon, tapi kalau misalnya enggak ya silakan ke project lain, jangan ke kita gitu. Jadi kalau ke kita ya udah harus siap dong. Mau masuk Plaza Indonesia ya udah harus bawa uang banyak. Mau ke Seyon Serang ya udah harus siap uangnya kan gitu. Siap, Bun. Di tahun 2023 ini banyak pengembang properti juga yang mengeluhkan harga material, harga bahan bangunan yang sedikit demi sedikit terus merangkak naik. Apakah ini juga akan berpengaruh di Seyon Serang atau seperti apa? Pasti, kan kita memang sudah ada ketika kita bikin rencana anggaran dalam setiap proyek, kita sudah mengkalkulasi presentasi kenaikan harganya ya. So far sih memang masih dalam batas wajar anggaran yang kita buat setiap tahunnya gitu. Kecuali memang ya jangan sampai terjadi ada apa-apa yang bisa meningkat
lebih gila lagi lah, itu sih agak berat ya. Tapi kalau sekarang sih masih aman. Masih aman lah, kenaikannya tidak terlalu signifikan ya, Yes. Bun ya. Bun, artinya kalau dari kacamata seorang Bunda Nuri sebagai Direktur Mas Group di prospek tahun 2023 ini seperti apa, Bun? Perumahan fluktuatif kah atau memang akan mengalami peningkatan pasca pandemi? Kalau saya lihat ya Mas ya, jangankan di Kota Serang, kita bicara di Jabodetabek aja, itu pasar properti sekarang teman-teman developer yang lain tuh lagi gencar banget bangun, lagi banyak banget. Jadi banyak produk-produk baru yang bermunculan gitu. Mulai dari yang memang mahal-mahal banget sampai yang biasa-biasa aja, yang ya let's say harganya sekitar 400-500 jutaan, itu juga lagi booming banget. Nah, tapi yang harga 5M, 6M ke atas tuh juga banyak peminatnya juga. Iya, dan itu yang lagi laku-laku kayak BSD juga bangun yang memang harganya luar biasa ya. Nah, saya rasa prospek properti di 2023 seperti kalau misalnya saya ditanya seperti apa tiap tahunnya, saya bilang kita tidak terpengaruh ya ada isu-isu resesi ya, karena harusnya sih tetap bagus gitu. 2022 kita sedikit menurun, itu benar. Karena teman-teman developer lain juga mengalami hal yang sama. Di 2022 kita sedikit menurun penjualannya, apalagi di kuartal ketiga keempat ya. Yes. Itu sejak mulai digaungkan resesi itulah ya kan, itu mulai menurun sedikit. Nah tapi di 2023 awal ini kayaknya udah nggak laku lagi nih isunya nih, udah mulai belanja lagi kok orang, maksudnya nggak ada masalah, nggak ada apa-apa gitu, karena investasi properti kan sesuatu yang menurut saya sangat bagus. Siap, jadi memang prospeknya optimis ya Bun ya untuk tahun 2023 ini. Serang ada target Bun di tahun 2023 pun berapa unit kira-kira? Target adalah Mas, target selalu pasti, kita kan dalam hidup ya kita harus selalu punya target gitu dalam project juga ya. Saya sih maunya di tahun 2023 ini kita bisa selesaikan gitu penjualan di project Seyen Serang, karena next year kita akan ada lagi di Kota Serang. Mantap. Ini udah kita siapkan. Udah dikasih bocoran ya, lokasinya masih tetap di Kota Serang ya, di Kota Serang. Siap. Kota Serang kan nggak terlalu luas, nggak terlalu jauh ya. Bun, Faiz juga pengen kenal secara lebih dekat ini dengan Bunda Nuri, bagaimana sosok perempuan yang bermental baja, teman-teman, terus berjuang gitu kan, sampai sekarang akhirnya menduduki posisi yang bisa dibilang sangat strategis, Direktur Mas Group. Tentu tidak mudah Bun untuk mencapai titik ini. Kalau kata anak muda mah perlu berdarah-darah lah ya Bun. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bun bagaimana Bunda Nuri sampai di posisi ini, perjuangannya, biar menjadi motivasi juga untuk teman-teman yang nonton Bun. Oke. Gimana perjuangannya? Kalau menurut saya sih sebenarnya kalau ada tuh istilahnya anak zaman sekarang apa tuh Mas? Privilege ya. Yes. Privilege ya. Kalau menurut saya tuh bukan privilege sih, karena saya bukan lahir dari keluarga yang berada gitu ya, biasa-biasa aja, bukan siapa-siapa juga gitu. Kerja juga dulu naik bis gitu ya, dari Cengkareng ke rumah saya dulu di Cengkareng, ke Sudirman gitu kan, naik bis setengah 6 pagi udah naik bis, desek-desekan kayak gitu-gitu. Yang paling penting menurut saya sih networking Mas. Networking, terus ya itu tadi, be kind to everyone every day. Jadi ketika kita baik sama orang tuh kayak kita kita nggak nyangka gitu, maksudnya kita nggak bakal bisa menduga nanti ke depannya dia tuh jadi apa, dan bisa ketemu kita tuh nanti di bagian mana gitu dalam hidup gitu kan. Jadi kalau kita terus baik sama orang, kita punya banyak temen gitu ya. Nggak usah terlalu deket jadi sahabat lah, sampai yang kayak gimana mungkin ada beberapa orang yang susah gitu untuk punya sahabat. Temen aja untuk baik sama orang, kolega atau apapun, kita tetap maintain, menjaga hubungan dengan baik, relasi dengan orang-orang dengan baik. Ya itu sih yang menurut saya ya lebih daripada privilege pribadi kalau menurut saya sih. Karena suatu saat nanti kita nggak ada yang tahu kita akan bersinggungan lagi dengan dia atau enggak ya. Iya betul. Kalau kita sudah jahat di awal, sombong di awal, next 5-10 tahun lagi ketemu, iya kan, orang tersebut nggak bakal. Iya benar banget Mas gitu. Jadi saya
Maksudnya kalau misalnya masuk, maksudnya saya sampai sekarang itu juga karena dukungan dari banyak orang di sekitar saya gitu. Jadi ya itu sih yang paling penting kalau menurut saya. Siap. Jadi sebenarnya kekuatannya adalah networking, bukan Network. privilege ya. Iya, network. Pesan Bunda nih untuk teman-teman yang sekarang masih mengandalkan privilege nih, Bun. Ya nggak Soalnya apa-apa juga nggak sih. sedikit juga ya. Nggak apa-apa juga ya. Ya kalau misalnya memang kebetulan dia lahir di keluarga yang memang sangat berada, ya alhamdulillah disyukurin. Ya kan kesempatannya jangan disia-siakan. Bisa sekolah yang mahal, ya alhamdulillah jangan disia-siakan. Tapi Mas, kalau saya tuh percaya banget sama networking, kenapa ya? Karena saya tuh anak saya ini 2 ya Mas. Saya ngotot pengen sekolahin anak saya di sekolah yang bagus. Sekolah yang kebetulan waktu SMP, SMA itu dua-duanya di International Islamic School gitu ya. Yang isinya tuh anaknya bupati, anaknya wali kota, anaknya pengusaha batubara. Pokoknya anaknya siapa gitu loh. Sementara anakku tuh bukan anak siapa-siapa, kan anaknya Nuri Dalimonte aja gitu kan. Tapi itu juga struggling bayar sekolahannya. Luar biasa sampai aduh ampun gitu. Tapi kenapa saya ngotot harus sekolah yang bagus anak-anak, karena networknya bagus. Yes. Aku mau anak-anak aku main sama anak-anak yang punya privilege gitu. Yang orang tuanya siapa, karena kedepannya ketika dia udah dewasa, oh iya memang masih berhubungan sama entah jadi siapa dia kayak gitu. Jadi networknya dibangun dari anak-anak masih kecil gitu. Gitu sih. Itu yang karena aku yakin aku begitu, karena aku pun begitu Mas dulu. Aku tinggal di Cengkareng kan ya. Nah, waktu SMP aku masih di Cengkareng, SD SMP di Cengkareng. SMA tuh aku ngotot pengen ke Jakarta. Maksudnya aku nggak mau tahu, aku maunya sekolahnya SMA 3 Setiabudi, SMA 3 Teladan ya, Setiabudi. Itu kan anak-anak artis lah, anaknya siapa ya kan, pokoknya keren-keren lah. Aku ngotot pengen sekolah di situ gitu. Ya udah, akhirnya di sekolah masuklah di situ gitu kan. Ya udah, itulah network pertama aku bisa bilang ya dari situ. Mantap, luar biasa teman-temannya. Jadi networking, membangun networking dari sejak muda justru ya Bunda. Benar ya. Kalau sekarang pertanyaan Face berikutnya, Bunda sekarang sebagai direktur posisi tertinggi di Mas Group, apakah memang sebelumnya sudah menduga bakal seperti ini, atau memang ini di luar dugaan sama sekali, atau ada cita-cita lain sebenarnya Bun? Cita-cita lain sih nggak ada, cuman afirmasi dari kecil tuh lihat aku umur 40 tuh wanita karir, udah gitu aja. Bukan spesifiknya wanita karir pakai rok, pakai jas, pakai hak tinggi kayak gitu-gitu Mas. Itu afirmasi dari SD, dari kecil. Oh ya, umur 40 aku maunya kayak gini gitu. Itu dari kecil tapi dalam perjalanan enggak sih, aku nggak menduga. Maksudnya enggak aku bayangin harus sampai di sini gitu. Ya emang Allah baik aja mungkin sama aku. Jadi kalau cita-cita spesifik jadi pramugari itu enggak juga ya? Enggak. Jadi memang pokoknya di umur 40 ingin seperti ini. Iya. Maksudnya aku karena dulu namanya perempuan ya kan. Betul. Penampilan doang yang diingat. Jadi aku ingat banget, aku dulu waktu kecil, oh ini kayak keren kalau pakai rok, pakai hak tinggi, pakai jas. Oh iya 40 nih aku duduknya mejanya kantornya gini. Itu waktu SD ya. Sekarang terwujud ya Bun ya. Ya alhamdulillah terwujud, karena sesuatu yang kita impikan, sesuatu yang kita bayangkan, kalau kita berusaha insya Allah ya Bun ya. Ya insya Allah. Kita punya kemauan, insya Allah akan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bun, tentu di tengah kesibukan yang luar biasa padat, karena bisa jadi Bunda pagi di Serang, sore di Tangerang, malam di Jakarta, paginya di Bandung. Enggak lah Mas. Ada hobi dong Bun untuk sekedar rilis stres, untuk mengembalikan mood lagi yang mulai sempat hilang. Hobinya apa sih Bun? Selain jualan ya Bun ya? Masih jualan juga ternyata. Hobinya aku hobi banyak sebenarnya hobinya. Ya nyanyi aku suka. Cuman kalau bisa dibilang hobi, aku hobi minyak wangi Mas. Aku hobi parfum. Jadi aku koleksi parfumku lumayan banyak lah, lumayan banyak. Jadi aku suka explore wangi-wangian gitu sih. Siap, ada berapa berarti koleksi di rumah Bun? Terakhir cek sih 120-an ya. Macam-macamnya itu Bun. Iya. Paling jauh beli di mana Bun? Pernah? Paling jauh beli di kalau beli sendiri, yang aku beli sendiri ya. Kalau yang nitip
just tip temen atau beli online itu ya itu dari mana-mana, dari Paris. Kalau yang aku titip temen paling jauh dari Paris. Aku beli sendiri paling jauh ya kemarin habis dari Mekah, habis umroh. Yang paling favorit yang wangi apa Bun? Macem-macem Mas. Kalau favorit aku suka semua. Misalnya macem-macem sih aku suka. Dari apa sih Bun? Koleksi parfum? Sebenarnya suka parfum dari kecil ya, karena mamah juga parfumnya juga lumayan ya, adalah beberapa gitu ya. Nah aku emang suka. Cuman mulai ngumpulin bener-bener itu sebenarnya pas pandemi. Ketemu teman-teman komunitas itu pas pandemi gitu loh, yang tadinya jadi dari cuman punya beberapa belas gitu ya, sampai sekarang jadi 100-an Komplain gitu. nggak Bun sama orang rumah Bun? Masih dikomplain nih, Beli parfum mulu gitu. Tapi balik lagi jualan, karena aku emang hobinya juga ya sedikit banyak jualan. Jadi aku punya toko online Mas. Aku jualan dari parfum. Jadi gini, jangan beli parfum yang di pinggir jalan tuh, yang apa sih namanya, yang KW-KW gitu ya, pokoknya yang begitu-begitulah ya. Ya itu jangan, karena parfum lokal Indonesia itu tuh lagi bagus-bagus banget, dan lagi banyak banget yang murah-murah, harganya 200-300 ribuan juga ada gitu, tapi bagus-bagus. Nah itu benar-benar real gitu, bukan yang parfum apa namanya itu yang dicampur sama alkohol yang kayak gitu-gitu yang di pinggir jalan dijual banyak. Nah aku jualin diken parfum kecil-kecil gitu. Jadi di botol-botol 5 mili gitu aku pindahin dari botol yang besar punya aku. Tetap ya Bun ya, Tetep. bisnis ya. Lumayan Mas. Jadi kalau misalnya pada mau nyobain parfum mahal dari Paris, tapi budgetnya nggak bisa sampai segitu, beli aja parfum-parfum aku. Itu murah-murah, 20.000, 30.000, kecil-kecil. Kepikiran sih Bun. Ya, karena teman-teman komunitas juga gitu. Jadi aku juga suka beli yang kayak gitu. Kalau misalnya, karena parfum tuh ada yang harganya 10 juta loh Mas, satu botol. Iya beneran. Udah boleh ya nih, Faiz tahu paling mahal berapa di rumah? Oh, enggak, kalau aku enggak sampai segitu. Aku paling mahal itu yang kemarin beli nitip sama temen aku di Paris itu 5,5. Cuman segitulah, enggak sampai. Kalau sampai di atas itu aku enggak berani ya. Udah kayaknya masih takut gitu. Belum sebanyak itu uangnya Mas. Nah itu jadi kalau mau cobain yang 5 mili itu. Siap. Artinya kalau sekarang udah nggak ada komplain-komplain lagi dari orang rumah? Nggak ada, ya, Bun? karena aku jualannya alhamdulillah yang beli juga ada aja sih. Yang beli Shopee sama Tokpedku udah. Mantap. Jadi dimulai dari hobi yang akhirnya juga menghasilkan. Iya. Siap. Kalau nyanyi, suka nyanyi nggak Bun? Suka nyanyi. Biasanya lagu apa sih Bun? Kalau paling Bunda sering nyanyikan? Apa ya Mas? Udah lama nggak nyanyi juga. Mas. Ya macam-macam lah. Pokoknya yang enak lah Ibu. Yang enak. Penyanyi-penyanyi Indonesia lah ya. Iya, Indonesia yang luar juga. Semua suka. Semua suka. Semua iya. Lagunya pas sesuai hati ya, sesuai hati. Bun, artinya kalau sekarang kan sudah sering banget bolak-balik Serang nih, karena Seiwon Serang ada di Serang. Sudah kenal dekat dengan kota Serang ya Bun ya? Iya mudah-mudahan. Siapa sih pengen kasih challenge ya Bun? Aduh jangan, kenal banget dia Mas. Enggak, ini challenge-nya gampang banget. Apa tuh? Sebutkan 5 tempat wisata di kota Serang. Hah? Nah, harus. Mas, itu mah nggak tahu loh, beneran loh. Nggak pernah berwisata di kota Serang, kerja mulu. Mohon maaf warga kota Siap, Serang. tapi dari kacamata Bunda, kota Serang ini kota yang seperti apa sih Bun? Kota Serang ini boleh jujur apa enggak? Jujur aja nggak apa-apa. Tapi jangan yang terlalu menyakitkan ya, Iya. jujur ya. Panas Mas, panas. Kota Serang panas, tapi warganya baik-baik sih, Terus sebenarnya ya kalau boleh jujur dibandingkan dengan ya dibandingkan sama Cilegon mungkin ya, atau Kabupaten Tangerang malah memang lebih nyaman sih di Serang lah ya gitu. Terus makanannya enak-enak, aku suka. Oh, sini harus tahu nih 5 Iya. makanan khas kota Serang Bun. 1. Aku suka pecak bandang. Harus tahu nih. 1 pecak bandeng, 2 Pecak bandang lagi. pecak bandeng, 3 Jadi pecak bandeng, 4 pecak bandeng. Kalau 5 aku pecak ke bandeng. kantor, jadi anak-anak udah tahu ibu pasti maunya makan pecak bandeng gitu. Enak banget ya Iya, Bun ya, enak pecak banget. bandeng. Enak Siap. banget. Itu makanan khas Favorit. Serang, Iya. itu makanan Sultan Bun. Oh iya. Jadi kalau makan itu pas tuh. di Pas Seiwon ya. nih. Nah, karena kan Seiwon itu kan kita partneran sama Jepang ya. Ujikan kan. Nah, waktu itu kan datang nih
Suzuki-san ya dari Fujiken. Kita ajak makan pecak bandeng juga tuh. Dia doyan masak. Ya karena orang Jepang memang makan ikan sih ya. Tapi dia makan pakai garpu ya, pakai sendok. Kalau kita kan pakai tangan ya, dia pakai garpu gitu, dia korek sampai habis itu pecak Sampai bandeng. nggak ada tulangnya. Nah, tapi makanya keringetan gitu karena pedes kan. Karena pedas pun berada di posisi ini, direktur utama di Bukan direktur utama, direktur aja. direktur di Mas Group Iya. Seon Serang. Ada lagi ada hal lagi yang ingin Bunda capai, Bu? Terutama di karir, ingin seperti apa lagi ke depan? Nggak ada Mas, udah itu aja. Em, kalau misalnya mau lebih gitu ya di karir, kalau bicara karir sepertinya enggak. Cukup lah, saya rasa cukup gitu. Dengan yang sekarang bersyukur aja gitu. Enggak kepengen lebih, tapi terserah Allah ya. Kalau Allah memang mau kasih yang lebih ya kita harus terima, karena semua ketetapan yang terbaik adalah kan dari Allah, bukan dari kita ya. Kalau misalnya untuk keinginan untuk lebih, saya sih mungkin enggak ya, malah pengen cepet-cepet kayaknya, bukan pengen cepet-cepet, tapi maksudnya ya capek nggak sih kerja ya kan, kayak ya pengen lebih. Iya, aku kan udah umurku masih muda. Enggak, pengen ini aja, lebih pengen enggak ngoyo aja dalam hidup. Siap, jadi nggak ngoyo, jalani aja, Bu. Nggak terlalu tahun sekian harus berada di posisi. Enggak lah, udah lama waktu itu udah selesai kayaknya itu masanya. Udah selesai masanya, iya. Siap, jadi memang sekarang nggak ngoyo dan jalanin aja. Jalanin aja. Slow living ya, Bu. Iya, slow living. Enggak juga Mas, nggak bisa slow living kalau di kita. Ya kan semuanya serba cepat gitu kayaknya. Pengen slow living one day. Siap, Pun. Artinya sekarang sudah banyak teman-teman yang sudah menjadi penghuni di Seon Serang, Iya. sudah percaya dengan perumahan Seon Serang. Apa yang ingin Bunda sampaikan untuk semua masyarakat yang sudah percayakan rumahnya di Seon Serang? Iya, kalau dari saya sih semoga rumahnya itu membawa keberkahan yang lebih lagi gitu ya, bagi setiap penghuninya gitu, terus merasa nyaman karena kita itu kan Mas Group itu ya, tagline-nya membangun dengan hati nurani. Tujuan kita itu bukan hanya membuat rumah gitu, tapi juga membuat hunian. Apa bedanya rumah dengan hunian itu? Rumah is just a building, cuman sekedar bangunan aja. Kalau hunian itu ketika kamu bisa merasakan satu atmosfer kehidupan yang nyaman gitu di tengah orang-orang yang kita kasihi gitu sih. Siap, itu bedanya hunian dan bangunan. Iya, dan rumah ya, dan bangunan iya, dan rumah. Ya seonggok bangun. Iya. Tapi kalau hunian adalah bagaimana kita dimanapun kita pergi, kita selalu pulang. Dan pulangnya seharusnya ke Seon Serang. Kalau untuk teman-teman yang selama ini yang sudah bekerja keras, Bun, tim yang sudah bekerja keras untuk bagaimana terus menyebarluaskan Seon Serang, terutama di masyarakat Kota Serang, apa yang ingin Bunda sampaikan, Bun? Untuk tim aku? Jangan bandel-bandel. Enggak. Yang pasti tim Seon itu luar biasa, Mas. Tim Seon itu luar biasa. Walaupun memang struggling banget gitu ya. Maksudnya kita tuh ya saya punya sales manager tuh luar biasa sebenarnya. Mas Fikri tuh menurut saya luar biasa. Dan cara dia memimpin teman-teman sales ini juga luar biasa, karena dia galak banget sebenarnya gitu. Saya juga sampai kadang-kadang aduh kasihan amat anak-anak kok galak amat jadi leader gitu kan, tapi cuman sebatas luarnya aja, karena memang sebenarnya hatinya baik gitu. Jadi untuk teman-teman sales, teman-teman marketing Seon Serang, seperti yang saya juga udah sampaikan berkali-kali setiap kita ketemu gitu ya, bahwa harus diingat gitu di dalam hati bahwa yang maksudnya kita tuh berjualan bukan hanya produk gitu, tapi kita harus berjualan tuh dengan hati gitu. Berjualan dengan hati. Siap. Harus berjualan dengan hati. Berjualan dengan hati. Karena akan sampai juga ke hati. Iya, karena yang kita jualnya kan bukan maksudnya luxury item ya. Luxury item ya itu yang harus dipahami bahwa itu luxury item yang memang harus kamu jualnya tuh dengan hati, nggak bisa Pak beli rumah dong gitu, nggak bisa kayak gitu.
Karena segala hal sesuatu yang Iya. disampaikan dengan hati akan sampai Iya, dengan iya, hati, yes. Bun. Ini kayak Bunda menyampaikan sesuatunya dengan hati Insyaallah. dan hati-hati sekali ya Bun ya. Iya. Insya Allah nanti juga akan sampai ke hati. Jadi silahkan untuk masyarakat Serang yang penasaran banget dengan Seon Serang, teman-teman bisa langsung kepo-kepoin ya Bun ya di websitenya, di Instagramnya. Atau yang penasaran langsung datang ke Seon Serang. Ya. Ini lokasinya di mana Bun? Di Jalan Kiai Haji Sulaiman. Siap. Kelapa 2 ya Bun? Kelapa ya? 2. Kelapa 2 Kota Serang. Kota Ini Serang. sudah ngelihat di Instagramnya, sudah lihat di websitenya, penasaran pengen lihat langsung aja datang teman-teman ke Kelapa 2 Kota Serang ya. Iya. Alamatnya lihat sendiri di website ya. Yes. Jalan Kiai Haji Sulaiman, Siap. Kelapa 2. Siap. Serang. Bunda, terima kasih banyak sudah hadir Sama-sama. di podcast Ekbis yang hari ya. ini. Semoga Kayaknya kita kurang lama ngobrolnya ya sebenarnya. Udah diusir-usir ya saya ya. Gak ada yang semoga bercanda. menginspirasi ya Bun ya. Oke, thank Siap. you ya. Closing statementnya Bun untuk semua penonton mungkin silakan. Ya, jangan lupa berbuat baik sama setiap orang setiap hari. Siap. Jangan lupa berbuat baik ke semua orang setiap hari. Nggak cuma weekend doang berbuat baik Iya, ya. jangan tiap hari. Tiap hari, weekend dan weekday. Yes. Siap. Pais pamit, Bunda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru pandemi COVID itu membawa keberkahan sendiri buat Mas Group. Yes. Buat Seon juga karena 2020 itu kita launching Mas. Kita launching di saat COVID baru ada di Maret 2020. Jadi launching Seon di 2020 bulan Maret. Surprisingly itu boom, meledak dengan luar biasa gitu. Antusiasme masyarakat Serang gitu ya. Itu kalau untuk Mas Group sendiri penghargaannya juga banyak Mas. Di tahun 2022 kemarin kita terima lumayan banyak dari Bank BTN. Itu penghargaan dengan akad KPR terbanyak gitu ya di wilayah Serang, Cilegon gitu. Nah itu kita juga dapat. Tagline dari Seon itu adalah Rumah Sultan. Jadi buat masyarakat Kota Serang yang memang merasa sultan atau ingin menjadi sultan, jadi
wajib untuk punya rumah di Seyen Serang gitu sih. Teman-temannya untuk masyarakat Serang yang mengaku sultan, jadi jangan ngaku sultan. Jadi jangan ngaku-ngaku sultan kalau belum beli rumah di Serang gitu. Karena berarti kalau otomatis yang Seyen Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Tekbis dimanapun Anda berada. Semoga siang hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Semua aktivitas yang akan sahabat Tekbis lakukan ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Sudah hadir narasumber Faiz di studio Ekbis Banten siang hari ini di tengah jadwal beliau yang luar biasa padat. Ini menyempatkan untuk hadir sama-sama bersilaturahmi teman-teman ya ke studio ekbisbanten.com. Langsung saja akan Faiz sapa-sapa narasumber yang spesial di siang hari ini. Beliau adalah Bunda Nuri Dalimonte sebagai Direktur Mas Group atau Seyon Serang. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Tetap semangat semua. Terima kasih sudah diundang ke sini. Siap, ini begitu Bunda datang, teman-teman sahabat Ekbis ya, datang ke studio Ekbis Banten ini sudah menebarkan aura positif, semangat, insyaallah ya. Senyumnya selalu tidak pernah lepas. Rahasianya apa sih Bun? Selalu bahagia Bun. Masya Allah. Apa rahasianya ya? Mungkin positif aja kali ya. Yes. Maksudnya kalau saya sih di meja kantor tuh Mas ya. Saya baru tulis sih. Jadi ada satu papan tulis kecil gitu. Yes. Belakangnya ada vas bunga. Bunganya itu kalau misalnya udah mau layu langsung selalu saya minta ganti gitu ya. Bunga segar gitu. Di papan tulis kecil itu saya selalu tulis be kind to everyone always. Jadi harus selalu baik-baik sama orang gitu aja. Ya, harus baik-baik sama orang karena dengan kita berbuat baik sama orang maka Insyaallah ya, insyaallah. berbuat baik kepada kita. Itu teman-teman kuncinya kenapa ini Bunda Nuri tetap semangat, tetap energik dan menebarkan aura yang sangat positif ya. Amin. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel YouTube-nya Ekbis Banten, follow di semua sosial medianya di Instagram, Twitter, Facebook dan juga TikTok ya. Bun, insya Allah selama 30 menit ke depan kita bakal ngobrol. Ini selain soal Seyon ya Bun ya, juga Faiz pengen lebih dalam ini mengenal. Aduh. Oke. Bun, kemarin sempat dihajar pandemi COVID-19 industri properti. Apa yang dirasakan waktu 2020 ya Bun? 2021. Bagaimana? Sebenarnya ya justru pandemi COVID itu membawa keberkahan sendiri buat Mas Group. Yes. Buat Seyon juga karena 2020 itu kita launching Mas. Kita launching di saat COVID baru ada di Maret 2020. Jadi launching Seyon di 2020 bulan Maret. Surprisingly itu boom, meledak dengan luar biasa gitu. Antusiasme masyarakat Serang gitu ya, itu terhadap perumahan kami itu luar biasa gitu. Jadi 2020, 2021 penjualan kita meningkat 200%. Justru ketika pandemi. Yes. Jadi kalau misalnya ada orang-orang kita, karena kita udah ambil ancang-ancang juga kan. Aduh, what to do next nih? Udah mau pandemi nih, kita harus shift strategi marketing kita. Berarti dari yang konvensional, dari yang mulai mungkin tadinya flyering ke mana-mana orang-orang pada keluar, tapi kita kan nggak bisa. Oke, kita main digital, teman-teman digital juga ikut bantu juga banyak gitu. Tapi ternyata semua kekhawatiran kita di awal dan memang udah kita persiapkan itu nggak terjadi gitu. Maksudnya kok malah penjualan kita alhamdulillah banyak gitu. Saya rasa sih karena produk yang kita tawarkan itu menarik ya, unik kan. Maksudnya di Kota Serang perumahan bernuansa Jepang itu kan baru pertama dan sampai saat ini saya rasa masih satu-satunya di Kota Serang. Sampaikan teman-temannya karena perumahan Seyon Serang ini merupakan perumahan satu-satunya di Kota Serang yang bergaya arsitektur Jepang ya Bu. Iya, betul. Dan cuma satu-satunya. Bu, tentu setiap tahun ada strategi, ada upaya yang akan terus dilakukan agar bagaimana
penjualan terus meningkat. Kalau di tahun 2023 ini seperti apa strategi yang akan tawarkan oleh Seon Serang untuk customer-nya, Bun? Oke, nah karena memang di kita launching 2020 dan 2021 itu kita memang selalu tipenya tipe besar ya, maksudnya 2 lantai gitu ya, masih ada yang 52 sih, 52 sampai 84 tipenya ya, yang 2 lantai. Nah untuk di tahun 2023 ini kita mencoba menawarkan yang lagi booming di properti Jabodetabek saat ini, itu rumah 1 lantai tapi dengan mezanin. Jadi ada mezaninnya gitu kan. Nah itu bisa, mezanin itu terserah, bisa mau dibuat kamar, bisa dibuat area santai, ruang keluarga juga bisa, mau dibuat ruang kerja juga bisa gitu. Jadi itu yang kita tawarkan. Jadi harganya 400 jutaan. Saya rasa ketika di tahun 2023 ini mungkin market takut dengan kata-kata resesi yang dari tahun sebelumnya sudah digaungkan. Ini sih saya rasa nggak akan terjadi juga ya. Amin. Tapi kita menawarkan dengan harga yang lebih affordable dengan di 400 jutaan. Siap. Ini harganya terjangkau teman-teman, dan teman-teman ini merupakan perumahan yang sangat eksklusif. Kalau Faiz sempat muter di beberapa jalan di Kota Serang, banyak sekali billboard Seon Serang, dan salah satu yang Faiz tangkap adalah begitu banyaknya penghargaan yang diterima oleh Seon Serang. Ini bisa disampaikan, Bun, penghargaan apa saja? Mungkin biar masyarakat Serang, masyarakat Banten juga lebih trust dan lebih percaya untuk bisa mengambil rumah di Seon Serang. Iya, jadi kita kemarin terima penghargaan dari Properti Guru sebagai Best Housing Development di area Banten. Terus kemudian juga dari Property and the City, kita juga Best Housing Development juga untuk area Banten dan surrounding gitu sih, untuk perumahan Seon Serang. Kalau untuk Mas Group sendiri penghargaannya juga banyak, Mas. Di tahun 2022 kemarin kita terima lumayan banyak dari Bank BTN. Itu penghargaan dengan akad KPR terbanyak gitu ya di wilayah Serang, Cilegon gitu. Nah itu kita juga dapat. Siap, dahsyat. Artinya memang ini penghargaannya sangat banyak sekali teman-temannya. Teman-teman, Bun, tadi Bunda juga sudah menjelaskan bagaimana kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Seon Serang, dan juga selain bergaya Jepang, kemudian juga arsitektur dan lain sebagainya. Nah untuk masyarakat Serang yang mungkin masih ragu-ragu nih, Bun, maju nggak, mundur nggak nih, mungkin meyakinkannya seperti apa nih, Bun? Jadi gini, sebenarnya sih gini Mas ya, ini saya mau menyombongkan diri sedikit, jadi boleh lah ya, karena kan sebenarnya kalau secara personal kita harus selalu humble, tapi ketika kita bicara tentang project atau apa yang kita jual, kita harus sedikit sombong. Tagline dari Seon itu adalah Rumah Sultan. Jadi buat masyarakat Kota Serang yang memang merasa sultan atau ingin menjadi sultan, jadi wajib untuk punya rumah di Seon Serang gitu sih. Teman-temannya untuk masyarakat Serang yang mengaku sultan, jadi jangan ngaku sultan. Jadi jangan ngaku-ngaku sultan kalau belum beli rumah di Serang gitu. Karena berarti kalau otomatis yang Seon Serang. Karena kalau ngaku-ngaku sultan sementara rumahnya nggak di Seon, berarti Sultan KW ya. Sultan KW, benar. Sultan KW. Iya. Ya, jadi kita gitu sih Mas ya. Maksudnya mau menyombongkan diri gini. Tuh kok harganya mahal banget sih gitu. Nggak bisa apa ya diskon, minta diskonnya gede-gedean. Saya bilang ke teman-teman sales saya seperti ini. Ketika kamu mau membeli satu produk mewah, barang yang luxury item, barang-barang yang mahal, kamu ke Plaza Indonesia. Kalau misalnya mau beli yang barang yang memang mau cari yang murah atau yang murah tapi ya yang murah-murah aja, itu kamu ke Tanah Abang, ke Tamrin City, gitu kan ya. Ini compare yang di Jakarta nih Mas ya, saya nggak compare yang di Serang. Nah, jadi pride itu yang harus selalu ditanamkan di teman-teman sales bahwa yang kalian jual ini adalah luxury item. Terserah kalau misalnya mereka mau beli luxury item ya ke Seon, tapi kalau misalnya enggak ya silakan ke project lain, jangan ke kita gitu. Jadi kalau ke kita ya udah harus siap dong. Mau masuk Plaza Asia ya udah harus bawa uang banyak. Mau ke Seon Serang ya udah harus siap uangnya kan gitu. Siap, Bun. Di tahun 2023 ini banyak pengembang properti juga yang mengeluhkan harga material, harga bahan bangunan yang sedikit demi sedikit terus merangkak naik. Apakah ini juga akan berpengaruh di Seon Serang atau seperti apa? Pasti, kan kita memang sudah ada ketika kita bikin rencana anggaran dalam setiap proyek, kita
sudah mengkalkulasi presentasi kenaikan harganya ya. So far sih memang masih dalam batas wajar anggaran yang kita buat setiap tahunnya gitu. Kecuali memang ya jangan sampai terjadi ada apa-apa yang bisa meningkat lebih gila lagi, itu sih agak berat ya. Tapi kalau sekarang sih masih aman. Masih aman lah, kenaikannya tidak terlalu signifikan ya, Yes. Bun ya. Bun, artinya kalau dari kacamata seorang Bunda Nuri sebagai Direktur Mas Group di prospek tahun 2023 ini seperti apa, Bun? Perumahan fluktuatif kah atau memang akan mengalami peningkatan pasca pandemi? Kalau saya lihat ya Mas ya, jangankan di Kota Serang, kita bicara di Jabodetabek aja. Itu pasar properti sekarang teman-teman developer yang lain tuh lagi gencar banget bangun, lagi banyak banget. Ini banyak produk-produk baru yang bermunculan gitu. Mulai dari yang memang mahal-mahal banget sampai yang biasa-biasa aja, yang ya let's say harganya sekitar 400-500 jutaan, itu juga lagi booming banget. Nah, tapi yang harga 5M, 6M ke atas tuh juga banyak peminatnya juga. Iya, dan itu yang lagi laku-laku kayak BSD juga bangun yang memang harganya luar biasa ya. Nah, saya rasa prospek properti di 2023 seperti kalau misalnya saya ditanya seperti apa tiap tahunnya, saya bilang kita tidak terpengaruh ya ada isu-isu resesi ya, karena harusnya sih tetap bagus gitu. 2022 kita sedikit menurun, itu benar. Karena teman-teman developer lain juga mengalami hal yang sama. Di 2022 kita sedikit menurun penjualannya, apalagi di kuartal ketiga keempat ya. Yes. Itu sejak mulai digaungkan resesi itulah ya kan, itu mulai menurun sedikit. Nah tapi di 2023 awal ini kayaknya udah nggak laku lagi nih isunya nih, udah mulai belanja lagi kok orang, maksudnya nggak ada masalah, nggak ada apa-apa gitu, karena investasi properti kan sesuatu yang menurut saya sangat bagus. Siap. Jadi memang prospeknya optimis ya Bun ya untuk tahun 2023 ini. Serang ada target Bun di tahun 2023 pun berapa unit kira-kira? Target adalah Mas, target selalu pasti, kita kan dalam hidup ya kita harus selalu punya target gitu dalam project juga ya. Saya sih maunya di tahun 2023 ini kita bisa selesaikan gitu penjualan di project Seyen Serang, karena nextnya kita akan ada lagi di Kota Serang. Mantap. Ini ya udah kita siapkan. Udah dikasih bocoran ya, lokasinya masih tetap di Kota Serang ya, di Kota Serang. Siap. Kota Serang kan nggak terlalu luas, nggak terlalu jauh ya. Iya. Bun, Faiz juga pengen kenal secara lebih dekat ini dengan Bunda Nuri, bagaimana sosok perempuan yang bermental baja, teman-teman, terus berjuang gitu kan, sampai sekarang akhirnya menduduki posisi yang bisa dibilang sangat strategis, Direktur Mas Group. Tentu tidak mudah Bun untuk mencapai titik ini. Kalau kata anak muda mah perlu berdarah-darah lah ya Bun. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bun bagaimana Bunda Nuri sampai di posisi ini, perjuangannya, biar menjadi motivasi juga untuk teman-teman yang nonton Bun. Oke. Gimana perjuangannya? Kalau menurut saya sih sebenarnya kalau ada tuh istilahnya anak zaman sekarang apa tuh Mas? Privilege ya. Yes. Privilege ya. Kalau menurut saya tuh bukan privilege sih, karena saya bukan lahir dari keluarga yang berada gitu ya, biasa-biasa aja, bukan siapa-siapa juga gitu. Kerja juga dulu naik bis gitu ya, dari Cengkareng ke rumah saya dulu di Cengkareng, ke Sudirman gitu kan, naik bis 5:30 pagi udah naik bis, desek-desekan kayak gitu-gitu. Yang paling penting menurut saya sih networking Mas. Networking, terus ya itu tadi, be kind to everyone every day. Jadi ketika kita baik sama orang tuh kayak kita kita nggak nyangka gitu, maksudnya kita nggak bakal bisa menduga nanti ke depannya dia tuh jadi apa, dan bisa ketemu kita tuh nanti di bagian mana gitu dalam hidup gitu kan. Jadi kalau kita terus baik sama orang, kita punya banyak temen gitu ya. Nggak usah terlalu deket jadi sahabat lah, sampai yang kayak gimana, mungkin ada beberapa orang yang susah gitu untuk punya sahabat. Temen aja untuk baik sama orang, kolega atau apapun, kita tetap maintain, menjaga hubungan dengan baik, relasi dengan orang-orang dengan baik. Ya itu sih yang menurut saya ya
lebih daripada privilege pribadi kalau menurut saya Iya, sih. karena suatu saat nanti kita nggak ada yang tahu kita akan bersinggungan lagi Iya. dengan dia atau enggak ya. Iya, Bun, ya. betul. Kalau kita betul. sudah jahat di awal, Iya, mohon iya, maaf iya. sombong di awal, Iya, iya, next iya. 5-10 tahun lagi ketemu, Iya kan? orang tersebut Iya. nggak bakal. Iya benar banget Mas gitu. Jadi saya maksudnya kalau misalnya masuk, maksudnya saya sampai sekarang itu juga karena dukungan dari banyak orang di sekitar saya gitu. Jadi ya itu sih yang paling penting kalau menurut saya. Siap. Jadi sebenarnya kekuatannya adalah networking, bukan Network. privilege ya. Iya, network. Pesan Bunda nih untuk teman-teman yang sekarang masih mengandalkan privilege nih, Bun. Ya nggak Soalnya apa-apa juga nggak sih. sedikit juga ya. Nggak apa-apa juga ya. Ya kalau misalnya memang kebetulan dia lahir di keluarga yang memang sangat berada, ya alhamdulillah disyukurin. Ya kan kesempatannya jangan disia-siakan. Bisa sekolah yang mahal, ya alhamdulillah jangan disia-siakan. Tapi Mas, kalau saya tuh percaya banget sama networking, kenapa ya? Karena saya tuh anak saya ini 2 ya Mas. Saya ngotot pengen sekolahin anak saya di sekolah yang bagus. Sekolah yang kebetulan waktu SMP, SMA itu dua-duanya di International Islamic School gitu ya. Yang isinya tuh anaknya bupati, anaknya wali kota, anaknya pengusaha batubara. Pokoknya anaknya siapa gitu loh. Sementara anakku tuh bukan anak siapa-siapa, kan anaknya Nuri Dalimonte aja gitu kan. Tapi itu juga struggling bayar sekolahannya. Luar biasa sampai aduh ampun gitu. Tapi kenapa saya ngotot harus sekolah yang bagus anak-anak, karena networknya bagus. Yes. Aku mau anak-anak aku main sama anak-anak yang punya privilege gitu, yang orang tuanya siapa. Karena kedepannya ketika dia udah dewasa, oh iya memang masih berhubungan sama entah jadi siapa dia kayak gitu. Jadi networknya dibangun dari anak-anak masih kecil gitu sih. Itu yang karena aku yakin aku begitu, karena aku pun begitu Mas dulu. Aku tinggal di Cengkareng kan ya. Nah waktu SMP aku masih di Cengkareng, SD SMP di Cengkareng. SMA tuh aku ngotot pengen ke Jakarta. Maksudnya aku nggak mau tahu, aku maunya sekolahnya SMA 3 Setiabudi, SMA 3 Teladan ya, Setiabudi. Itu kan anak-anak artis lah, anaknya siapa ya kan, pokoknya keren-keren lah. Aku ngotot pengen sekolah di situ gitu. Ya udah, akhirnya di sekolahin masuklah di situ gitu kan. Ya udah, itulah network pertama aku bisa bilang ya dari situ. Mantap, luar biasa teman-temannya. Jadi networking, membangun networking dari sejak muda justru ya. Bunda, kalau sekarang pertanyaan Face berikutnya, Bunda sekarang sebagai direktur posisi tertinggi di Mas Group, apakah memang sebelumnya sudah menduga bakal seperti ini atau Enggak, ini di luar dugaan sama sekali, atau ada cita-cita lain sebenarnya, Bun? Cita-cita lain sih nggak ada, cuman afirmasi dari kecil tuh lihat aku umur 40 tuh wanita karir, udah gitu aja. Bukan Spesifiknya wanita karir pakai rok, pakai jas, pakai hak tinggi kayak gitu-gitu Mas. Itu afirmasi dari SD, dari kecil. Oh ya, umur 40 aku maunya kayak gini gitu. Itu dari kecil tapi dalam perjalanan enggak sih, aku nggak menduga. Maksudnya enggak aku bayangin harus sampai di sini gitu. Ya emang Allah baik aja mungkin sama aku. Jadi kalau cita-cita spesifik jadi pramugari itu enggak juga ya? Enggak. Jadi memang pokoknya di umur 40 ingin seperti ini. Iya, maksudnya aku karena dulu namanya perempuan ya kan. Betul. Penampilan doang yang diingat. Jadi aku ingat banget, aku dulu waktu kecil, oh ini kayak keren kalau pakai rok, pakai hak tinggi, pakai jas. Oh iya 40 nih aku duduknya mejanya kantornya gini. Itu waktu SD ya. Sekarang terwujud ya, Bun ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah terwujud, karena sesuatu yang kita impikan, sesuatu yang kita bayangkan, kalau kita berusaha insya Allah ya, Bun ya. Ya insya Allah. Kita punya kemauan, insya Allah akan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bun, tentu di tengah kesibukan yang luar biasa padat, karena bisa jadi Bunda pagi di Serang, sore di Tangerang, malam di Jakarta, paginya di Bandung. Enggak lah Mas. Ada hobi dong Bun untuk sekedar rilis stres, untuk mengembalikan mood lagi yang mulai sempat hilang. Hobinya apa sih Bun? Selain jualan ya Bun ya? Masih jualan juga ternyata. Hobinya aku hobi banyak sebenarnya hobinya. Ya nyanyi aku suka. Cuman kalau bisa dibilang hobi, aku hobi minyak wangi Mas. Aku hobi parfum. Jadi aku koleksi parfumku lumayan banyak lah, lumayan banyak. Jadi aku suka explore wangi-wangian
gitu sih. Siap, ada berapa berarti koleksi di rumah, Bun? Terakhir Wow. cek sih 120-an ya. Macem-macemnya itu, Bun. Iya. Paling jauh beli di mana, Bun? Pernah? Paling jauh beli di kalau beli sendiri yang aku beli sendiri ya. Kalau yang nitip just tip temen atau beli online itu ya itu dari mana-mana, dari Paris. Kalau yang aku titip temen paling jauh dari Paris. Aku beli sendiri paling jauh ya kemarin habis dari Mekah, habis umroh. Yang paling favorit yang wangi apa, Bun? Macem-macem Mas. Kalau favorit aku suka semua. Misalnya macem-macem sih aku suka. Dari Yang apa sih, Bun? Koleksi parfum? sebenarnya suka parfum dari kecil ya, karena mama juga parfumnya juga lumayan ya, adalah beberapa gitu ya. Nah aku emang suka. Cuman mulai ngumpulin bener-bener itu sebenarnya pas pandemi. Ketemu teman-teman komunitas itu pas pandemi gitu. Loh, yang tadinya jadi dari cuman punya beberapa belas gitu ya, sampai sekarang jadi 100-an Komplain nggak, Bun, gitu. sama orang rumah, Bun? Masih dikomplain nih, masih dikomplain nih. Beli parfum mulu gitu. Tapi balik lagi jualan, karena aku emang hobinya juga ya sedikit banyak jualan. Jadi aku punya toko online Mas. Aku jualan dari parfum. Jadi gini, jangan beli parfum yang di pinggir jalan tuh, yang apa sih namanya, yang KW-KW gitu ya. Pokoknya yang begitu-begitulah ya. Ya itu jangan, karena parfum lokal Indonesia itu tuh lagi bagus-bagus banget. Dan lagi banyak banget yang murah-murah, harganya 200-300 ribuan juga ada gitu. Tapi bagus-bagus. Nah itu benar-benar real gitu. Bukan yang parfum apa namanya itu, yang dicampur sama alkohol yang kayak gitu-gitu yang di pinggir jalan dijual banyak. Nah aku jualin diken parfum kecil-kecil gitu. Jadi di botol-botol 5 mili gitu aku pindahin dari botol yang besar punya aku. Tetap ya, Bun, ya, Tetap. bisnis ya. Lumayan Mas. Jadi kalau misalnya pada mau nyobain parfum mahal dari Paris tapi budgetnya nggak bisa sampai segitu, beli aja parfum-parfum aku. Itu murah-murah, 20.000, 30.000, kecil-kecil. Bisa kepikiran sih, Bun. Ya, karena teman-teman komunitas juga gitu. Jadi aku juga suka beli yang kayak gitu. Kalau misalnya, karena parfum tuh ada yang harganya 10 juta loh Mas, satu botol. Iya beneran. Udah boleh kan? Pak Is tahu paling mahal berapa di rumah? Oh, enggak, kalau aku enggak sampai segitu. Aku paling mahal itu yang kemarin beli nitip sama temen aku di Paris itu 5,5. Cuman segitulah, enggak sampai, kalau sampai di atas itu aku enggak berani ya. Udah kayaknya masih takut gitu, belum sebanyak itu uangnya Mas. Nah, itu jadi kalau mau cobain yang 5 mili itu Siap. Artinya kalau sekarang udah nggak ada komplain-komplain lagi dari orang rumah. nggak ada, ya, Bun? karena aku jualannya alhamdulillah yang beli juga ada aja sih. Yang beli Shopee sama Tokpedku udah. Mantap. Jadi dimulai dari hobi yang akhirnya juga menghasilkan. Iya, juga iya, hobinya, iya, Bun. iya, Siap. iya, Kalau iya, nyanyi, iya. suka nyanyi nggak, Bun? Suka nyanyi. Biasanya lagu apa sih, Bun? Kalau paling Bunda sering nyanyikan? Apa ya Mas? Udah lama nggak nyanyi juga. Udah lama nggak nyanyi Mas. Ya macam-macam lah. Pokoknya yang enak lah, Bun. Yang enak. Penyanyi-penyanyi Indonesia lah ya. Iya, Indonesia yang luar juga. Semua suka. Semua suka, semua iya. Lagunya pas sesuai. Sesuai hati ya, sesuai hati. Bun, artinya kalau sekarang kan sudah sering banget bolak-balik Serang nih, karena Seiwon Serang ada di Serang. Sudah kenal dekat dengan kota Serang ya, Bun ya? Iya mudah-mudahan. Siapa Is pengen kasih challenge ya, Bun? Aduh jangan, kenal banget dia Mas. Enak. Ini challenge-nya gampang banget. Apa tuh? Sebutkan 5 tempat wisata di kota Serang. Hah? Nah, harus. Mas itu mah nggak tahu loh, beneran loh. Nggak pernah berwisata di kota Serang, kerja mulu. Mohon maaf warga kota Siap, Serang. tapi dari kacamata Bunda, kota Serang ini kota yang seperti apa sih, Bun? Kota Serang ini boleh jujur apa enggak? Jujur aja nggak apa-apa. Tapi jangan yang terlalu menyakitkan ya, Bun. Iya. Jujur ya. Panas Mas, panas. Kota Serang panas. Tapi warganya baik-baik sih, warganya baik-baik. Terus sebenarnya ya kalau boleh jujur dibandingkan dengan ya dibandingkan sama Cilegon mungkin ya, atau Kabupaten Tangerang malah memang lebih nyaman sih di Serang lah ya gitu. Terus makanannya enak-enak, aku suka. Wih, sini harus tahu nih 5 Iya. makanan khas kota Serang, Bun. 1. Aku suka pecak bandang. Harus tahu nih. 1 pecak bandeng, 2 Pecak bandang
lagi. Pecak bandeng, 3 pecak bandeng, 4 pecak bandeng. Kalau 5 aku pecak ke bandeng. kantor, jadi anak-anak udah tahu ibu pasti maunya makan pecak bandeng gitu. Enak bandeng, enak banget ya Iya, Bun enak ya, pecak banget. bandeng. Enak Siap. banget. Itu makanan khas Favorit. Serang, Iya. itu makanan Sultan Bun. Oh iya. Jadi kalau makan itu pas tuh. di Pas Seyon ya. deh, Nah, karena karena kan Seyon itu kan kita partneran sama Jepang ya, Fujiken kan. Nah waktu itu kan datang nih Suzuki-san ya dari Fujiken. Kita ajak makan pecak bandeng juga tuh. Itu doyan masa. Ya karena orang Jepang memang makan ikan sih ya. Tapi dia makan pakai garpu ya, pakai sendok. Kalau kita kan pakai tangan ya, dia pakai garpu gitu, dia korek sampai habis itu pecak sampai bandeng. nggak ada tulangnya. Nah, tapi makanya keringetan gitu karena pedes kan. Karena pedas Bun berada di posisi ini direktur utama di Bukan direktur utama, direktur aja. direktur di Mas Group Iya. Seyon Serang. Ada lagi ada hal lagi yang ingin Bunda capai Bu? Terutama di karir, ingin seperti apa lagi ke depan? Nggak ada mas, udah itu aja. Em, kalau misalnya mau lebih gitu ya di karir, kalau bicara karir sepertinya enggak. Cukup lah, saya rasa cukup gitu. Dengan yang sekarang bersyukur aja gitu. Nggak kepengen lebih, tapi terserah Allah ya. Kalau Allah memang mau kasih yang lebih ya kita harus terima, karena semua ketetapan yang terbaik adalah kan dari Allah, bukan dari kita ya. Kalau misalnya untuk keinginan untuk lebih, saya sih mungkin enggak ya, malah pengen cepet-cepet kayaknya, bukan pengen cepet-cepet, tapi maksudnya ya capek nggak sih kerja ya kan, kayak ya pengen lebih. Iya aku kan udah umurku masih muda. Enggak, pengen ini aja, lebih pengen enggak ngoyo aja dalam hidup. Siap, jadi nggak ngoyo, jalani aja Bun. Nggak terlalu tahun sekian harus berada di posisi. Enggak lah, udah lama waktu itu Tahun udah sekian. selesai kayaknya itu masanya. Udah selesai masanya, iya. Siap, Untuk jadi memang begitu. sekarang nggak ngoyo dan jalanin aja. Jalanin aja. Slow living ya Bu. Iya, slow living. Enggak juga mas, nggak bisa slow living kalau di kita. Ya kan semuanya serba cepat gitu kayaknya. Pengen slow living one day. Siap Bun, artinya sekarang sudah banyak teman-teman yang sudah menjadi penghuni di Seyon Serang, Iya. sudah percaya dengan perumahan Seyon Serang. Apa yang ingin Bunda sampaikan untuk semua masyarakat yang sudah percayakan rumahnya di Seyon Serang? Iya, kalau dari saya sih semoga rumahnya itu membawa keberkahan yang lebih lagi gitu ya, bagi setiap penghuninya gitu, terus merasa nyaman karena kita itu kan Mas Group itu ya, tagline-nya membangun dengan hati nurani. Tujuan kita itu bukan hanya membuat rumah gitu, tapi juga membuat hunian. Apa bedanya rumah dengan hunian itu? Rumah is just a building, cuman sekedar bangunan aja. Kalau hunian itu ketika kamu bisa merasakan satu atmosfer kehidupan yang nyaman gitu di tengah orang-orang yang kita kasihi gitu sih. Siap, itu bedanya hunian dan bangunan. Iya, dan rumah ya, dan bangunan iya, dan rumah. Iya, seonggok bangun. Iya. Tapi kalau hunian adalah bagaimana kita dimanapun kita pergi, kita selalu ingin pulang. Dan pulangnya seharusnya ke Seyon Serang. Seyon Serang. Kalau untuk teman-teman yang selama ini yang sudah bekerja keras Bun, tim yang sudah bekerja keras untuk bagaimana terus menyebarluaskan Seyon Serang, terutama di masyarakat Kota Serang, apa yang ingin Bunda sampaikan? Untuk tim aku, jangan bandel-bandel. Enggak. Yang pasti tim Seyon itu luar biasa mas. Tim Seyon itu luar biasa. Walaupun memang struggling banget gitu ya. Maksudnya kita tuh ya saya punya sales manager tuh luar biasa sebenarnya. Mas Fikri itu menurut saya luar biasa, dan cara dia memimpin teman-teman sales ini juga luar biasa, karena dia galak banget sebenarnya gitu. Saya juga sampai kadang-kadang aduh kasihan amat anak-anak kok galak amat jadi leader gitu kan, tapi cuman sebatas luarnya aja, karena memang sebenarnya hatinya baik gitu. Jadi untuk teman-teman sales, teman-teman marketing Seyon Serang, seperti yang saya juga udah sampaikan berkali-kali setiap kita ketemu gitu ya, bahwa harus diingat gitu di dalam hati bahwa yang kita, maksudnya kita tuh
berjualan bukan hanya produk gitu, tapi kita harus berjualan tuh dengan hati gitu. Yes. Harus berjualan dengan hati. Siap. Harus berjualan dengan Harus hati. berjualan dengan hati. Karena akan sampai juga ke hati. Iya, karena yang kita jualnya kan bukan, maksudnya luxury item ya. Luxury item ya itu yang harus dipahami bahwa ini luxury item yang memang harus kamu jualnya tuh dengan hati, nggak bisa Pak beli rumah dong gitu, nggak bisa kayak gitu. Karena segala hal sesuatu yang disampaikan dengan hati akan sampai dengan hati. Bun. Ini kayak Bunda menyampaikan sesuatunya dengan hati dan hati-hati sekali ya Bun ya. Insya Allah nanti juga akan sampai ke hati. Jadi silahkan untuk masyarakat Serang yang penasaran banget dengan Seon Serang, teman-teman bisa langsung kepo-kepoin ya Bun ya di websitenya, di Instagramnya. Atau yang penasaran langsung datang ke Seon Serang. Ini lokasinya di mana Bun? Di Jalan Kiai Haji Sulaiman. Siap, Kelapa 2 ya Bun? Kelapa 2 Kota Serang. Ini sudah ngeliat di Instagramnya, sudah lihat di websitenya, penasaran pengen lihat langsung aja datang teman-teman ke Kelapa 2 Kota Serang ya. Alamatnya lihat sendiri di website ya. Yes. Jalan Kiai Haji Sulaiman, Kelapa 2. Siap. Bunda, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Ekbis yang hari ini. Semoga kayaknya kita kurang lama ngobrolnya ya sebenarnya, udah diusir-usir ya saya ya. Gak ada. Semoga menginspirasi ya Bun ya. Oke, thank you ya. Closing statementnya Bun untuk semua penonton mungkin silakan. Ya, jangan lupa berbuat baik sama setiap orang setiap hari. Siap, jangan lupa berbuat baik ke semua orang setiap hari. Gak cuma weekend doang berbuat baik. Iya, ya. Jangan tiap hari. Tiap hari, weekend dan weekday. Yes. Pak Is pamit, Bunda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.